JJ Govinda ternyata memberikan reaksi setelah Lady Nayoan membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dan Randy ke Jaernet. Lady mengatakan JJ sempat meminta dirinya menghapus unggahan soal isu perselingkuhan Syahnaz dan Randy yang ia unggah ke Instagram pribadinya. Namun, Lady tegas tak mau menuruti permintaan JJ tersebut. Gonjang-ganjing dugaan asmara terlarang antara Syahnaz dan Randy hingga kini masih terus bergulir panas. Seperti Randy, Syahnaz pun hingga kini kompak masih tetap bungkam dan tak mau buka suara di hadapan awak media. Tak ayal, hal itu justru membuat isu semakin hari semakin liar. Namun di tengah kian membaranya kabar tersebut, 2 hari lalu, Syahnaz tiba-tiba muncul di hadapan publik. Bersama JJ sang suami, Syahnaz nampak begitu santai menyaksikan dan menikmati pertandingan tenis di Senayan. Seakan ingin menepis isu, Syahnaz terlihat duduk di samping JJ seperti tak ada beban yang menerpa. Pemandangan berbeda justru terlihat dari JJ. Ia terlihat lebih banyak diam, meskipun orang-orang di sekitarnya larut dalam euforia pertandingan. Publik pun kembali bertanya-tanya dan mulai berspekulasi. Benarkah meski terlihat baik-baik saja, JJ sejatinya memendam pergolakan batin teramat hebat? Benarkah JJ tengah dalam kebimbangan? Apakah tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Syahnaz, ataukah harus berakhir dengan perpisahan? Bagaimana para pakar melihat gelagat yang ditunjukkan oleh mereka? Sepanjang waktu sembuhkan lukaku. Ya sana sini, ini mobilnya sana sini. Nas. Bang, wawancara dikit bang. Oh, kabur lagi. Kak, sedikit kak. Sedikit dong. Kak, wawancara kak. Nah, lihat kelihatan apa? Itu kan si Mbak Syahnaznya kan kayak cemberut gitu ya, cembetut di momen ini. Sementara kan di sini kan tetehnya tuh kelihatannya lebih happy, ini kan senyum, bergerak aktif, dan ini lihat posisi duduknya itu dia cukup berjarak ya, walaupun memang kursinya juga sudah ada jarak, hanya kemudian lihat ini cukup berjarak, hanya kemudian ketika dia muncul di publik ini kan berusaha menetralisir. Nah, sayangnya itu kan bisa tetap terlihat gitu ya, tetap terlihat. Sebenarnya menurut saya siapapun yang menghadapi situasi itu juga nggak akan terlihat baik-baik saja gitu ya. Bisa saja ini fenomena adanya pasangan tersebut bisa memaafkan, atau mungkin saja sudah mencapai satu solusi yang mereka bisa terima satu sama lain. Sebenarnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk berselingkuh, tapi dengan komitmen yang tinggi, adanya ketakutan kepada Tuhan, dan juga niat ya, goals yang kuat untuk mencapai hubungan rumah tangga yang harmonis, membuat seorang tidak melakukan perselingkuhan. Dan yang terutama bagaimana perkawinan itu dibangun. Ketika perkawinan itu harmonis, damai, menyenangkan, rasanya tidak ada alasan bagi sesiapapun untuk berselingkuh. Entah kebetulan atau tidak, saat Syahnaz akhirnya muncul di muka umum bersama JJ sang suami, Randy Jaernet pun baru-baru ini melakukan hal serupa. Sebuah video yang beredar di jagat maya menunjukkan Randy tertangkap kamera tengah berada di sebuah food court bersama salah satu temannya. Mengenakan jaket berwarna hitam, ia terlihat asik berbincang dengan rekannya dan seperti tak ada beban yang menerpa. Dan bak gayung bersambut. Hampir di saat yang bersamaan pula, akun Instagram Lady Nayoan mendadak lenyap dari kanal maya. Dugaan pun mengemuka begitu deras jika akun Lady telah direport oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Namun untunglah, tak berapa lama akun tersebut akhirnya kembali muncul bersamaan dengan ucapan syukur dari Lady. Akhirnya kembali setelah buat rame chat WA akun hilang. Yang menjadi pertanyaan besar, benarkah hilangnya akun Lady
tak lepas dari aksinya membongkar dugaan cinta terlarang Randy dan Syahnas. Namun yang terpenting di sini bagaimana pasangan ini mengambil hikmah dari suatu pertikaian atau suatu peristiwa yang kurang baik begitu. Karena ketika kita menikah kita ada janji perkawinan. Dan bukan saja dengan pasangan tapi dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam perkawinan sebaiknya tetap berhubungan baik dengan Tuhan, tetap beribadat dengan baik karena itu yang akan mengerem seseorang untuk berselingkuh. Di balik masalah yang mendera dan tak kunjung menemukan kejelasan hingga membuat banyak orang terus diselimuti tanya, terselip sejumlah fakta dari Syahnas Sadiqah. Pertama, sejak kecil, Syahnas sudah sangat manja. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Syahnas memang terbilang paling manja dalam keluarga. Ia bahkan dipanggil si anak bawang karena gampang menangis alias cengeng. Hal itulah yang ia ungkapkan dalam kanal maya Bund Lifetainment yang diunggah pada 1 Juni 2023 lalu. Aku sifatnya waktu kecil aku tuh manja sih. Aku tuh karena anak terakhir, jadi aku tuh dimanja banget sama mamaku, apalagi sama papa. Pokoknya aku bener-bener yang paling kecil kan, jadi bilang itu si anak bawang. Dan dimanja banget aku tuh sama mama papa gitu. Jadi cengeng, dijalin dikit nangis, ngadu, gitulah pokoknya masa kecil aku. Kedua, Syahnas bukan sosok yang mudah terhasut. Meskipun sifat manjanya sudah ada sejak kecil, namun Syahnas tipikal wanita cuek yang tak mudah terhasut oleh hal apapun. Tak heran jika di tengah berbagai isu panas yang menerpa, Syahnas masih tetap tenang dan tak gegabah untuk buka suara. Cuman aku tuh dari dulu orangnya tuh bodo amat gitu. Misalnya kita musuhin si Ayu, lah kenapa gitu, si A kan nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, dia mencoba menghasut gitu. Cuman aku tuh orangnya tuh nggak terhasut dari dulu, orangnya tuh cuek gitu. Ya kalau lu musuhin aja sendiri, gue mah enggak gitu dari dulu gitu. Jadi aku memang tidak pernah terhasut. Ketiga, Syahnas mulai mengenal pacaran sejak SMP. Sebagai anak bawang yang manja sejak kecil, Syahnas mengaku mulai mengenal pacaran saat duduk di bangku SMP. Namun kala itu, ia tetap masih dipantau oleh keluarga, terutama sang bunda Ami Kanita. Aku tuh pacaran pertama kali tuh SMP sama teman seangkatan. Ya cinta monyet lah, itu bener-bener cinta monyet. Terus kalau pergi misalnya nonton apa juga masih banyakan sama teman-teman seangkatan lah gitu. Maksudnya pergi belum dibolehin kan, pasti pergi berdua gitu-gitu, nggak berani juga. Jadi masih kalau pergi tuh bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kayak gitu-gitu sih. Keempat, Syahnas akui bahwa JJ sosok yang dewasa dan ngemong. Syahnas dan JJ memang terbilang memiliki sifat yang jauh berbeda. Jika Syahnas tipikal manja, JJ justru sangat dewasa, penyayang, dan sangat ngemong. Itulah yang membuat Syahnas nyaman dan cocok dengan JJ. Terus mungkin apa ya, dia tuh karena beda 10 tahun, jadi JJ tuh banyak ngalah banget lah sama aku. Mungkin dia dari awal mungkin dia udah nyarinya untuk buat nikah gitu kan. Kalau aku waktu itu sih jujur aja belum gitu, karena masih baru. Tapi maksudnya melihat sikap dia yang dewasa, itu yang ngomong aku lah, jadi itu ngomong aku banget. Kayaknya ya udahlah, jodohnya gitu. Maksudnya aku ngerasa nyaman, cocok juga sama JJ. Ya udah, gitu. Mau lah. Kini publik pun masih menanti akan sampai di mana dugaan cinta terlarang Syahnas dan Randy yang telah dibongkar Lady Nayoan ini. Jika melihat indahnya asmara Syahnas dan JJ serta Randy dan Lady, ditambah lagi adanya buah hati yang butuh kasih sayang kedua orang tua secara utuh, tentu sangat disayangkan jika rumah tangga mereka harus kandas begitu saja. Dalam satu kesempatan, Syahnas sendiri sempat mengungkapkan bahwa ia terbilang jarang membuka media sosial, apalagi membaca komentar yang kerap kali menyayat hati. Namun menariknya, permasalahan yang mendera Lady Nayoan dan Syahnas ini tak jauh berbeda dengan nasib Inara Rusli yang ternyata cukup mengenal dekat sosok Lady. Lalu bagaimana reaksi Inara melihat carut-marut antara Syahnas dan Lady Nayoan? Aku kenal Lady tuh dari zaman masih syuting, aku juga masih di girl band, masih syuting. Iya, 10 tahun gak ketemu. Terus ketemu lagi dalam keadaan kita sama-sama kayak gini. Jadi kayak apaan sih nih kehidupan nih, kok
Maksudnya bisa silaturahmi, ketemu sama Lady lagi, bisa saling menguatkan. Kemarin udah sedikit banyak dengar versinya dari Lady sendiri. Ya disyukurin aja lah, apapun itu pasti ada hikmahnya, itu aja sih. Ya itu mah kan yang ngejalanin kan, kalau misalnya orang di luar sana mah nggak tahu lah yang sebenarnya terjadi. Aku kan jarang banget lihat Instagram komen-komen apa segala sih. Tapi ya nggak masalah, kita nggak pernah tahu, hidup itu penuh dengan kejutan kan. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, pasti juga Allah akan memberikan yang baik-baik di hidup kita.